Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Cerpen Remaja. Di konten kali ini, saya akan membahas cerita tentang horor yang berjudul Malam Terakhir Pesta Bunuh Diri. Sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya teman-teman subscribe dan like video ini, agar channel ini lebih berkembang lagi dan lebih semangat membuat konten-konten selanjutnya. Cerita dimulai di sebuah kota kecil yang tampak tenang dan damai. Terdapat sebuah rumah tua yang terletak di pinggir hutan. Rumah itu dikenal oleh penduduk setempat sebagai tempat terjadinya berbagai peristiwa misterius dan menyeramkan. Namun, tidak ada yang mengira bahwa rumah itu akan menjadi saksi dari sebuah peristiwa yang paling mengerikan. Malam itu, sekelompok remaja yang terdiri dari 5 orang Arman, Budi, Citra, Dina, dan Eko memutuskan untuk mengadakan pertemuan terakhir di rumah tua tersebut. Mereka adalah sahabat sejak kecil. Namun masing-masing dari mereka memiliki masalah pribadi yang tampaknya tidak memiliki jalan keluar. Dalam keputusasaan, mereka membuat sebuah rencana yang mereka sebut sebagai pesta bunuh diri. Arman, yang paling tua di antara mereka, berbicara dengan nada suara yang berat namun tegas. Kita semua sudah sepakat, malam ini kita akan berakhir bersama. Tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kesakitan. Budi, yang biasanya ceria, tampak sangat berbeda malam itu. Matanya kosong, seolah-olah jiwanya telah menghilang. Aku tidak tahan lagi dengan tekanan dari keluargaku. Mereka selalu menuntut lebih dariku. Aku hanya ingin semuanya berakhir. Citra, dengan wajah pucat dan tubuh gemetar, memegang tangan Dina. Aku tidak pernah bisa melupakan apa yang terjadi. Bayangan itu selalu menghantui malam-malamku. Aku ingin bebas dari mimpi buruk ini. Dina, yang biasanya kuat dan tegar, menangis dalam diam. Aku merasa sendirian, tidak ada yang benar-benar peduli padaku. Kematian mungkin satu-satunya jalan keluar. Eko, yang paling pendiam di antara mereka, hanya mengangguk setuju. Dalam hatinya, dia sudah lama merasakan kehampaan yang tidak bisa diisi oleh apapun. Mereka mempersiapkan segala sesuatunya dengan rapi. Sebuah meja panjang di ruang tamu rumah tua itu dihiasi dengan lilin-lilin yang menyala, memberikan cahaya remang-remang yang menambah suasana suram. Di atas meja terdapat beberapa botol minuman keras dan pil-pil yang telah mereka kumpulkan. Sambil duduk mengelilingi meja, mereka mulai menceritakan kenangan-kenangan indah yang pernah mereka alami bersama. Tawa dan tangis bercampur menjadi satu, menciptakan momen yang penuh emosi, seolah-olah malam itu adalah perayaan terakhir dari kebersamaan mereka. Setelah beberapa saat, Arman mengangkat gelasnya. Untuk kita, semoga kita menemukan kedamaian di sisi lain. Yang lain mengikuti, mengangkat gelas mereka dan meminum minuman yang telah dicampur dengan pil-pil tersebut. Perlahan, satu persatu dari mereka mulai merasakan efek dari minuman itu. Mata mereka mulai berat dan kesadaran mereka mulai memudar. Dalam sekejap, ruangan itu menjadi sunyi. 5 tubuh remaja terbaring tak bernyawa, meninggalkan dunia ini dengan cara yang tragis. Keesokan paginya, penduduk setempat menemukan mereka. Berita tentang pesta bunuh diri itu menyebar dengan cepat, meninggalkan duka dan pertanyaan yang tidak terjawab. Mengapa mereka memilih jalan ini? Apa yang sebenarnya mereka rasakan? Rumah tua itu kembali sunyi, namun kenangan tentang malam tragis itu akan selalu terpatri di dalamnya. Sebuah peringatan akan betapa pentingnya perhatian dan kasih sayang, serta betapa rapuhnya kehidupan manusia. Keesokan harinya, berita tentang kematian tragis kelima remaja itu mengguncang kota kecil tersebut. Penduduk setempat merasa ngeri dan berduka. Namun ada sesuatu yang lebih mengerikan yang mulai mengintai mereka. Beberapa hari setelah kejadian itu, orang-orang di sekitar mulai merasakan keanehan. Suara-suara aneh terdengar di malam hari. Bayangan-bayangan tak jelas melintas di sudut mata, dan hawa dingin yang tidak wajar menyelimuti rumah tua itu. Para tetangga yang tinggal dekat dengan rumah tersebut melaporkan kejadian-kejadian menyeramkan. Suara tawa samar, bisikan-bisikan yang tidak jelas, dan penampakan sosok-sosok yang menyerupai kelima remaja yang sudah meninggal. Pak Joko, penjaga keamanan yang sering berpatroli di sekitar rumah tua, menceritakan pengalamannya. Malam itu, saya melihat cahaya dari dalam rumah. Saya pikir ada orang yang masuk tanpa izin. Jadi saya mendekati rumah itu. Tapi ketika saya masuk, ruangan itu kosong.
Tidak ada siapa-siapa, namun saya bisa mendengar suara tawa dan tangisan dari dalam ruangan. Saya langsung keluar, dan sejak itu, saya tidak pernah berani mendekat lagi. Tidak hanya Pak Joko, beberapa penduduk lainnya juga mulai mengalami hal-hal aneh. Bu Siti, seorang ibu rumah tangga yang tinggal tak jauh dari rumah tua, mendapati anaknya berbicara sendiri di malam hari. Ketika ditanya, anaknya berkata bahwa dia sedang berbicara dengan kakak-kakak yang sedih. Wajah anak itu tampak polos, tapi kata-katanya membuat Bu Siti merinding. Ketakutan mulai menyebar. Banyak orang yang menghindari melewati rumah tua itu, terutama setelah matahari terbenam. Namun, rasa penasaran membawa beberapa remaja lainnya untuk mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu, Dimas, Rina, dan Tommy memberanikan diri untuk masuk ke rumah tua tersebut. Mereka membawa kamera dan senter, bertekad untuk merekam apapun yang mereka temukan. Mereka memasuki rumah itu dengan hati-hati, mencoba untuk tetap tenang meskipun perasaan takut mulai menyelimuti mereka. Ini hanya rumah tua biasa, kata Dimas mencoba menenangkan teman-temannya, tidak ada yang perlu ditakutkan. Namun, semakin mereka masuk ke dalam rumah, suasana semakin mencekam. Ruangan tempat kelima remaja itu mengakhiri hidup mereka tampak berbeda. Dinding-dindingnya penuh dengan tulisan-tulisan yang seolah-olah ditulis dengan darah, menggambarkan kata-kata penuh keputusasaan dan kemarahan. Tiba-tiba, senter Rina mati. Mereka terjebak dalam kegelapan yang pekat. Saat itulah mereka mendengar suara tawa samar, diikuti dengan tangisan yang memilukan. Rina merasakan tangan dingin yang menyentuh bahunya, membuatnya berteriak kaget. "Siapa itu?" seru Tommy, mencoba mengarahkan kamera ke segala arah. Dalam sekejap, ruangan itu menjadi terang benderang dengan cahaya yang tidak wajar. Di hadapan mereka, berdiri 5 sosok yang sangat familiar: Arman, Budi, Citra, Dina, dan Eko. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong, namun ada ekspresi marah dan sedih yang mendalam. "Kami terjebak di sini," bisik Arman dengan suara yang bergema. "Kami tidak bisa pergi, kami butuh bantuan kalian." Dimas, yang paling berani di antara mereka, mencoba berbicara. "Apa yang bisa kami lakukan?" Sosok-sosok itu menghilang, meninggalkan pesan di dinding. "Temukan yang menyebabkan ini. Hanya itu yang bisa membebaskan kami." Ketiganya lari keluar rumah, napas terengah-engah dan hati penuh ketakutan. Mereka tahu, untuk membebaskan arwah kelima remaja itu, mereka harus menemukan kebenaran yang tersembunyi di balik kejadian tragis tersebut. Namun, mereka juga sadar bahwa tugas ini tidak akan mudah, dan mungkin akan membawa mereka lebih dekat dengan kegelapan yang lebih dalam. Dimas, Rina, dan Tommy berlari keluar dari rumah tua itu. Ketakutan masih menyelimuti hati mereka. Mereka tahu mereka harus melakukan sesuatu, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Malam itu mereka berkumpul di rumah Dimas untuk merencanakan langkah selanjutnya. "Arwah mereka terjebak," kata Rina dengan suara bergetar. "Mereka butuh bantuan kita. Tapi bagaimana kita bisa menemukan apa yang menyebabkan semua ini?" Tommy, yang biasanya lebih skeptis, kini tampak serius. "Kita harus mencari tahu lebih banyak tentang hidup mereka. Apa yang terjadi sebelum mereka memutuskan untuk melakukan itu? Mungkin ada petunjuk yang bisa kita temukan." Mereka memutuskan untuk memulai penyelidikan mereka dari sekolah tempat kelima remaja itu bersekolah. Keesokan harinya, mereka pergi ke sekolah dan mulai bertanya kepada guru dan teman-teman yang mengenal Arman, Budi, Citra, Dina, dan Eko. Guru-guru mengingat mereka sebagai siswa yang baik, namun memiliki masalah masing-masing. Teman-teman mereka berbagi cerita tentang tekanan keluarga, bullying, dan keputusasaan yang dialami kelima remaja itu. Namun, satu nama terus muncul dalam percakapan: Pak Herman. Seorang guru yang dikenal keras dan seringkali kejam. Sebelum kejadian itu, mereka sering terlihat berdebat dengan Pak Herman, kata seorang siswa yang enggan disebutkan namanya. Dia selalu memberi mereka tekanan tambahan, seolah-olah dia menikmati melihat mereka menderita. Mendengar ini, Dimas, Rina, dan Tommy memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Pak Herman. Mereka menemukan bahwa Pak Herman memiliki reputasi yang buruk di antara siswa, namun tidak banyak yang tahu tentang kehidupan pribadinya. Mereka memutuskan untuk mengunjungi rumahnya, berharap menemukan petunjuk lebih lanjut. Malam itu, mereka menyelinap ke halaman rumah Pak Herman.
Rumah itu tampak sunyi dan suram, seolah-olah mencerminkan kepribadian penghuninya. Mereka menemukan jendela yang sedikit terbuka dan berhasil masuk ke dalam. Saat mereka terus menyelidiki, mereka menemukan sebuah jurnal milik Pak Herman. Di dalamnya, tertulis catatan tentang kebencian dan dendam yang mendalam terhadap para siswa, terutama kelima remaja tersebut. Jurnal itu juga berisi catatan tentang ritual yang bisa memanipulasi pikiran dan emosi seseorang. Namun, sebelum mereka bisa keluar, mereka mendengar suara langkah kaki mendekat. Pak Herman telah kembali. Mereka bersembunyi di dalam lemari, berharap tidak ditemukan. Dari celah pintu, mereka bisa melihat Pak Herman memasuki ruangan dan mendapati bahwa jurnalnya hilang. Dengan wajah marah, Pak Herman mulai mencari di sekitar rumah. Saat dia semakin dekat dengan lemari tempat mereka bersembunyi, Tommy tanpa sengaja menjatuhkan sesuatu. Suara itu menarik perhatian Pak Herman, yang dengan cepat membuka pintu lemari. Dimas, Rina, dan Tommy berlari keluar dari lemari dan berusaha melarikan diri. Namun, Pak Herman mengejar mereka dengan cepat. Dalam kejar-kejaran yang panik, mereka berhasil keluar dari rumah dan berlari ke jalan raya. Pak Herman berhenti mengejar mereka. Berdiri di pintu rumahnya dengan tatapan mengancam. Dengan jurnal itu sebagai petunjuk, mereka memutuskan untuk mencari cara menghentikan ritual dan mengungkap kebenaran di balik kematian tragis kelima remaja tersebut. Namun, mereka juga sadar bahwa jalan yang akan mereka tempuh penuh dengan bahaya dan kegelapan yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Perjuangan mereka untuk membebaskan arwah teman-teman mereka baru saja dimulai, dan mereka harus bersiap menghadapi kengerian yang lebih besar di depan. Terima kasih telah menonton video ini. Saya sangat menghargai dukungan dan waktu yang telah Anda habiskan untuk menonton konten video saya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya.